berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 di dalam Intim dengan Allah. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22. Yang saya harapkan Bapak Ibu Saudara sudah membacanya terlebih dahulu. Hari ini pembacaan Alkitab difokuskan pada Yesaya 20 ayat yang ke-6. Dan penduduk tanah Mesir, tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur? Bagaimana mungkin kami terluput? Judul hari ini adalah mengambil alih peran Allah. Saudara-saudara, mulai dari pasal 13 sampai pasal 23, kita membaca ucapan-ucapan atau nubuatan-nubuatan yang disampaikan bagi bangsa-bangsa lain, yakni kepada Babel, Asyur, Filistia, Moab, Aram, Ethiopia, Mesir, Duma, Arabia, Tirus, dan Sidon. Isinya adalah tentang hukuman Tuhan atas bangsa-bangsa lain yang memusuhi umat Tuhan. Ada banyak cara Tuhan pakai untuk membentuk umatnya. Tuhan bukanlah Tuhan yang senang menghukum umatnya, tapi Ia tidak mau umatnya tersesat dan binasa. Seringkali Tuhan memakai hamba-hambanya atau nabi-nabinya untuk menegur umatnya, tapi seringkali juga umatnya tidak mau mendengar, bahkan mereka menyiksa nabi-nabi yang Tuhan utus itu. Terkadang Tuhan pakai bangsa-bangsa lain untuk menyerang dan menindas umatnya, agar umatnya balik kepada Tuhan dan kembali mencari wajah Tuhan. Namun karena kekerasan hati manusia, meskipun telah mengalami penindasan pun, seringkali umat masih belum bertobat. Malahan mereka mencoba mencari pertolongan dari pihak lain, bukannya lari kepada Tuhan. Pada masa itu Mesir dan Ethiopia adalah bangsa yang kuat, yang biasanya menjadi tempat pertolongan bagi umat Israel terhadap bangsa Asyur. Ethiopia dengan pasukan militernya, sedangkan Mesir dengan kekayaannya. Nah, dalam Yesaya 20 kita tahu bahwa waktu itu Asyur di bawah pimpinan Raja Sargon telah menguasai Asdod yang berada di Filistia. Tentu saja hal ini menjadi kekhawatiran besar bagi umat Israel yang bertetangga dengan Filistia. Mereka berpikir mereka sebentar lagi akan diserang oleh Asyur. Sebab itu mereka membutuhkan perlindungan, dan biasanya mereka mengandalkan Mesir dan Ethiopia untuk melindungi mereka. Di saat itu Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi Mesir dan Ethiopia. Yesaya dengan tidak berjubah dan tidak berkasut menyampaikan pesan. Seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Di pasal 20 ayat 3 sampai 4. Telanjang dan tanpa kasut adalah tanda penghinaan yang akan ditimpakan atas Mesir dan Ethiopia. Apa maksud Tuhan, saudara, terhadap hukuman terhadap Mesir dan Ethiopia? Yang pertama, saudara, jika Allah menghukum Ethiopia dan Mesir, maka ini membuktikan bahwa adalah kebodohan jika bangsa Israel
sebagai umat Tuhan masih mengandalkan dan mengharapkan Mesir dan Ethiopia sebagai perlindungan terhadap Asyur. Yang kedua, apa maksud Tuhan? Bahwa tidak ada tempat yang aman bagi umat Tuhan selain dari perlindungan Allah. Segala pengharapan di luar Allah akan menghasilkan kekecewaan dan kebingungan. Yang ketiga, saudara, Yehuda yang terhimpit di tengah-tengah Mesir dan Asyur tidak memiliki andalan lain selain daripada berbalik kepada Tuhan. Yang keempat, Mesir yang sombong akan kekayaan dan kemuliaannya akan dihukum Tuhan dan akan dipermalukan. Mereka akan ditawan dengan telanjang oleh Asyur. Semakin mereka meninggikan diri, semakin rendah ia akan dijatuhkan. Yeskiel 29 ayat 6-7 menjelaskan bahwa Mesir dianggap sebagai tongkat bambu bagi Israel. Dan tongkat bambu tersebut akan dipatahkan. Di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 21 dikatakan, sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Yang kelima, Mesir dan Ethiopia yang mencoba menggantikan posisi Tuhan sebagai penolong bagi umat Tuhan akan disingkirkan oleh Allah dan menjadi kehinaan di antara bangsa-bangsa. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Tuhan ingin agar setiap orang percaya menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sebab ia tahu bahwa apapun dan siapapun di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa diandalkan, karena semuanya terbatas dan tidak ada yang tetap. Orang percaya mungkin tergoda untuk menggantikan posisi Tuhan sebagai penolong dan pengharapan kita kepada hal-hal atau orang lain yang sepertinya sangat logis untuk diandalkan. Kita seringkali menggantikan posisi Tuhan sebagai yang seharusnya satu-satunya yang kita percayai atau andalkan dengan sadar atau mungkin tanpa sadar, dengan kita menggantikannya dengan kemampuan kita sendiri, atau kita gantikan dengan benda lainnya. Satu kali akan dipermalukan dan dikecewakan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan akan dipelihara Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 33 ayat 18. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami untuk kami tidak mengandalkan, untuk kami tidak menaruh harap kami kepada hal-hal lainnya yang sementara sifatnya, yang tidak kekal, yang mudah berubah, dan yang terbatas. Tuhan, biarlah dalam apapun situasi kami senantiasa percaya dan mengandalkan Engkau di atas segalanya. Sadarkan kami, Tuhan, kalau kami sudah lupa ataupun melangkah ke arah yang salah. Dan kembalikanlah kami, tegurlah dengan kasih-Mu, agar kami kembali boleh berbalik kepada Tuhan. Terima kasih, Bapa. Engkau menolong mereka yang saat ini ada di dalam kesulitan ataupun masalah, agar mereka pun boleh berbalik kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.